Welcome, enjoy the fresh fruits. Jauh di pedalaman lembah Omo yang tandus di Ethiopia Selatan, hiduplah sekelompok manusia yang memegang teguh definisi kecantikan yang mungkin membuat mata orang modern terbelalak ngeri. Bagi wanita suku Mursi, kecantikan bukanlah soal kulit mulus atau riasan wajah mahal, melainkan seberapa lebar mereka bisa merenggangkan bibir bawah mereka untuk disisipi sebuah piringan tanah liat raksasa. Tradisi ekstrim yang dikenal sebagai Debi Atugoin ini bukan sekadar aksesoris fashion, tapi sebuah simbol identitas, kedewasaan, dan harga diri yang telah bertahan selama berabad-abad dari gerusan zaman. Di balik piringan yang menggantung berat di wajah mereka, tersimpan kisah tentang keberanian menahan sakit demi sebuah pengakuan sosial dan nilai ekonomi yang fantastis dalam bentuk ternak sapi. Bagi kita yang hidup di kota metropolitan, konsep melubangi bibir hingga seukuran piring makan mungkin terdengar seperti penyiksaan, tapi bagi suku Mursi, ini adalah puncak estetika. Seorang gadis Mursi belum dianggap wanita sejati atau matang secara seksual jika belum menjalani ritual ini. Piring bibir adalah pembeda utama yang memisahkan mereka dari suku-suku lain di sekitarnya dan menjadi tanda bahwa mereka adalah bagian dari komunitas yang kuat dan berani. Ada banyak teori sejarah yang mencoba menjelaskan asal-usul tradisi unik ini. Salah satunya adalah strategi pertahanan diri di masa lalu. Konon, pada zaman perbudakan kolonial, wanita-wanita Mursi sengaja menyakiti diri mereka sendiri agar terlihat tidak menarik di mata para pedagang Buddha. Namun seiring berjalannya waktu, apa yang dulunya dianggap sebagai cacat fisik justru berevolusi menjadi standar kecantikan tertinggi yang dipuja oleh para pria di suku tersebut. Tradisi ini mengajarkan bahwa kecantikan itu membutuhkan pengorbanan darah dan air mata yang nyata, bukan sekadar polesan bedak. Semakin besar piring yang bisa dimuat di bibir seorang wanita, semakin anggun dan cantiklah dia di mata masyarakatnya. Ini adalah bentuk seni tubuh ekstrim yang menunjukkan betapa lenturnya tubuh manusia jika dipaksa beradaptasi dengan budaya yang keras. Selain suku Mursi, sebenarnya ada suku tetangga mereka yaitu suku Surma yang juga mempraktikkan hal serupa, menandakan bahwa ini adalah identitas regional yang kuat di lembah Omo. Bagi mereka, bibir yang utuh dan tidak dipotong justru dianggap polos dan membosankan, bahkan kadang dianggap seperti bibir laki-laki. Jadi, motivasi utama para gadis muda melakukan ini adalah agar tidak dikucilkan dan bisa mendapatkan pasangan terbaik. Meskipun dunia luar sering memandang tradisi ini dengan tatapan aneh atau kasihan, wanita Mursi menjalaninya dengan kepala tegak penuh kebanggaan. Piring bibir itu adalah mahkota mereka. Sebuah bukti ketangguhan mental dan fisik yang tidak dimiliki oleh wanita manapun di belahan bumi lain. Ini adalah cara mereka merayakan femininitas dalam bahasa visual yang sangat radikal dan tak terlupakan. Proses transformasi menjadi wanita piring bibir bukanlah prosedur medis yang steril dengan bius total, melainkan ritual menyakitkan yang dilakukan secara tradisional. Biasanya, proses ini dimulai saat seorang gadis memasuki masa pubertas, sekitar usia 15 atau 16 tahun, sebagai tanda peralihan dari anak-anak menuju wanita dewasa. Sang ibu atau kerabat wanita yang dituakan akan menjadi eksekutor yang melakukan pemotongan awal pada bibir bawah gadis tersebut. Langkah pertama yang paling ngilu untuk dibayangkan adalah pencabutan 2 hingga 4 gigi depan di rahang bawah. Pencabutan gigi ini wajib dilakukan agar piringan tanah liat nantinya bisa masuk dengan pas dan tidak bergesekan keras dengan gigi yang bisa menyebabkan infeksi. Bayangkan rasa sakitnya ketika gigi sehat dicabut paksa dan bibir diiris dengan pisau tajam atau silet tanpa anestesi modern. Setelah bibir diiris sepanjang 1 hingga 2 cm. Sebuah sumbat kayu kecil akan dimasukkan untuk mencegah luka tersebut menutup kembali saat proses penyembuhan. Selama beberapa minggu, gadis tersebut harus menahan rasa perih dan bengkak yang luar biasa sambil menjaga agar lukanya tidak infeksi di tengah lingkungan yang berdebu. Ini adalah ujian ketahanan fisik pertama yang harus mereka lewati sebelum bisa melangkah ke tahap peregangan yang sesungguhnya. Begitu luka irisan sembuh,
Sumbat kayu akan diganti dengan piringan tanah liat atau kayu yang ukurannya sedikit lebih besar. Proses ini terus berulang secara bertahap selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, di mana ukuran piringan terus dinaikkan diameternya pelan-pelan. Kulit bibir yang elastis dipaksa melar melampaui batas kewajaran, menciptakan lingkaran daging yang menggantung di dagu mereka. Setiap kali piringan diganti dengan yang lebih besar, rasa sakit dan ketidaknyamanan pasti akan kembali mendera bibir yang dipaksa meregang itu. Namun, para gadis Mursi dilarang mengeluh, karena ketabahan dalam menahan sakit adalah salah satu kriteria calon istri yang baik. Darah yang menetes dianggap sebagai bukti dedikasi mereka terhadap tradisi leluhur dan masa depan keluarga. Ukuran piring bibir dalam budaya Mursi memiliki korelasi langsung dengan nilai ekonomi seorang wanita saat ia hendak dipinang. Semakin lebar diameter piring yang bisa dimasukkan ke bibir, semakin tinggi pula nilai jual atau mas kawin yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki. Piring bibir bukan sekadar hiasan, melainkan alat negosiasi bisnis keluarga yang sangat krusial dalam menentukan kemakmuran klan mereka. Seorang wanita dengan piring bibir berukuran jumbo, yang diameternya bisa mencapai 15 cm atau lebih, bisa dihargai dengan puluhan ekor sapi. Sapi adalah mata uang utama dan simbol kekayaan paling berharga bagi suku-suku di Lembah Omo, sehingga memiliki anak perempuan dengan bibir lebar adalah investasi besar bagi seorang ayah. Tidak heran jika orang tua sangat mendorong anak gadis mereka untuk terus memperlebar bibirnya demi mendapatkan mahar ternak yang melimpah. Piringan itu sendiri biasanya dibuat dengan penuh perasaan oleh sang gadis, dibentuk dari tanah liat yang diambil dari sungai setempat. Mereka akan menghias piringan tersebut dengan berbagai motif ukiran dan warna-warni alami yang memiliki makna personal. Ada piringan yang dibiarkan berwarna tanah merah bata, ada pula yang dihitamkan dengan arang atau diberi pola geometris yang rumit. Bagi seorang suami, memiliki istri dengan piring bibir besar adalah sebuah prestise sosial yang bisa dipamerkan kepada anggota suku lainnya. Itu menandakan bahwa dia adalah pria kaya yang mampu membayar mas kawin mahal, sekaligus memiliki istri yang tangguh dan memegang teguh adat. Dalam struktur sosial Mursi, hierarki kehormatan seringkali ditentukan oleh seberapa besar piring di bibir para wanitanya. Namun, sistem ini juga menciptakan tekanan sosial yang berat bagi para gadis muda yang mungkin secara fisik tidak mampu meregangkan bibir terlalu lebar. Jika bibir mereka putus saat proses pergangan, itu dianggap sebagai aib dan nilai mas kawin mereka akan jatuh drastis. Jadi, di balik kemegahan piring tanah liat itu, ada pertaruhan nasib dan status sosial yang sangat tinggi. Banyak orang salah mengira bahwa wanita Mursi memakai piring bibir raksasa itu selama 24 jam sehari tanpa henti. Faktanya, piringan berat itu sangat tidak praktis dan melelahkan jika dipakai terus-menerus, sehingga mereka sering melepasnya saat tidak ada orang asing atau acara penting. Dalam kegiatan sehari-hari di rumah atau saat bekerja di ladang, mereka membiarkan bibir bawah mereka yang sudah melar itu menggantung bebas seperti karet gelang kendor. Saat piring dilepas, penampilan wanita Mursi mungkin akan terlihat sedikit mengejutkan bagi orang awam karena bibir bawah mereka menjuntai jauh ke bawah dagu. Namun bagi sesama anggota suku, pemandangan itu adalah hal yang sangat wajar dan tidak mengurangi rasa hormat mereka. Piringan biasanya baru dipasang kembali saat ada upacara adat, ritual penyambutan tamu, atau saat menyajikan makanan untuk suami sebagai tanda hormat. Cara mereka makan dan minum pun harus menyesuaikan dengan kondisi fisik bibir yang sudah dimodifikasi secara ekstrim tersebut. Saat piring terpasang, mereka harus sangat berhati-hati agar makanan tidak tumpah, dan seringkali mereka lebih mudah makan dengan melepas piringnya. Minum air pun kadang menjadi tantangan tersendiri karena fungsi bibir sebagai penahan air sudah berkurang drastis akibat celah yang besar itu. Meskipun terlihat memberatkan, wanita Mursi telah beradaptasi dengan luar biasa, menjadikan beban di bibir itu bagian dari anatomi tubuh mereka. Mereka bisa berjalan tegak, menari, dan bekerja keras mengurus ternak dengan beban piringan yang kadang beratnya mencapai ratusan gram.
Otot-otot wajah dan leher mereka terlatih menjadi sangat kuat untuk menopang beban tambahan yang menggantung di wajah seumur hidup. Piring bibir juga berfungsi sebagai sarana ekspresi seni, di mana mereka sering mengganti model dan warna piring sesuai mood atau acara. Ada piring khusus untuk hari biasa, dan ada piring dengan dekorasi spesial untuk festival atau pernikahan. Jadi, meskipun fungsinya membatasi gerak mulut, piring ini memberikan kebebasan berekspresi dalam bentuk seni rupa yang unik. Seiring terbukanya akses ke Lembah Omo, tradisi piring bibir suku Mursi telah menjadi magnet pariwisata yang mendatangkan ribuan fotografer dan turis asing. Sayangnya, interaksi antara turis dan warga lokal ini seringkali berubah menjadi hubungan transaksional yang dingin dan tanpa emosi. Para wanita Mursi kini menyadari bahwa penampilan unik mereka adalah komoditas yang bisa ditukar dengan uang tunai, mata uang yang kini mulai mereka butuhkan. Fenomena ini sering disebut kritikus sebagai human zoo atau kebun binatang manusia, di mana turis datang hanya untuk memotret keanehan tanpa benar-benar ingin mengenal budayanya. Begitu mobil jeep turis datang, para wanita akan buru-buru memasang piring bibir mereka dan berpose kaku sambil menagih bayaran per jepretan foto. Farangi, bir, orang asing, uam, adalah kata-kata yang paling sering terdengar saat turis menjejakkan kaki di desa mereka. Komersialisasi budaya ini perlahan menggerus makna sakral dari tradisi piring bibir itu sendiri, mengubahnya dari simbol kedewasaan menjadi sekadar atraksi sirkus. Para wanita kadang mendandani diri mereka secara berlebihan dengan hiasan kepala aneh atau cat wajah sembarangan hanya demi terlihat lebih eksotis di kamera turis. Keaslian budaya mulai tercampur dengan keinginan untuk memuaskan ekspektasi visual para pengunjung yang haus konten media sosial. Di sisi lain, uang dari pariwisata memang membantu mereka membeli kebutuhan pokok seperti pangan dan obat-obatan di tengah kondisi alam yang makin keras. Namun, ketergantungan ini membuat mereka rentan dieksploitasi oleh pemandu wisata atau agen travel yang mengambil untung lebih besar. Seringkali terjadi ketegangan jika turis memotret diam-diam tanpa membayar, karena bagi mereka, citra diri adalah aset dagang. Dilema etis ini menjadi perdebatan panjang, apakah pariwisata menyelamatkan tradisi ini atau justru merendahkan martabat manusianya. Wanita Mursi terjebak di tengah-tengah, antara menjaga warisan leluhur dan kebutuhan perut di dunia modern yang serba materialistis. Wajah-wajah datar mereka di balik kamera seringkali menyiratkan kelelahan menjadi objek tontonan dunia luar yang tidak pernah benar-benar mengerti hidup mereka. Seperti banyak tradisi kuno lainnya di dunia, praktik piring bibir suku Mursi kini menghadapi ancaman kepunahan akibat modernisasi yang tak terbendung. Generasi muda Mursi yang mulai terpapar pendidikan dan dunia luar mulai mempertanyakan relevansi ritual menyakitkan ini bagi masa depan mereka. Beberapa gadis muda kini berani menolak untuk dipotong bibirnya, meskipun harus menanggung risiko dianggap tidak hormat pada adat. Pengaruh pemerintah Ethiopia juga cukup besar, di mana ada upaya halus untuk melarang praktik-praktik modifikasi tubuh yang dianggap berbahaya bagi kesehatan atau primitif. Pemerintah ingin mengintegrasikan suku-suku pedalaman ke dalam masyarakat modern, dan piring bibir dianggap sebagai hambatan kemajuan. Kampanye kesehatan tentang risiko infeksi dan penularan penyakit lewat alat potong yang tidak steril juga semakin gencar dilakukan. Selain itu, interaksi dengan budaya luar membuat standar kecantikan perlahan bergeser, di mana wanita tanpa piring bibir pun kini mulai bisa diterima. Beberapa pria muda Mursi yang sudah bersekolah ke kota juga mulai lebih memilih istri yang tidak memiliki piring bibir agar lebih mudah berbaur di masyarakat modern. Pergeseran preferensi ini tentu saja mengancam kelangsungan tradisi yang sangat bergantung pada permintaan pasar, perjodohan. Namun, tidak sedikit juga yang bersikeras mempertahankan tradisi ini sebagai benteng terakhir identitas mereka di tengah arus globalisasi yang menyeragamkan segalanya. Bagi kaum konservatif Mursi, kehilangan piring bibir berarti kehilangan jati diri dan menyerah pada budaya orang asing. Mereka percaya bahwa tanpa piring bibir, mereka tidak lagi menjadi suku Mursi yang bangga dan ditakuti,
melainkan hanya orang biasa tanpa sejarah. Masa depan piring bibir Mursi kini berada di tangan para gadis remajanya. Apakah mereka akan memilih pisau bedah tradisi atau buku sekolah modern? Mungkin dalam beberapa dekade ke depan, kita hanya akan melihat piring bibir ini di museum atau buku sejarah sebagai kenangan masa lalu. Tapi untuk saat ini, di lembah yang panas itu, wanita-wanita Mursi masih berdiri tegak dengan piring di bibirnya, menantang dunia dengan senyum yang diregangkan secara paksa namun penuh makna.